materi di ekonomi produksi ini tentang efisiensi dan optimasi alokasi input ya. Kalau kalian sering dengar mungkin ya, efisiensi itu apa sih? Apa? Kemampuan untuk mencapai tujuan yang dengan menggunakan sumber daya. Putus-putus suaranya Iris, Mak. Di saya putus-putus apa di yang lain juga sama? Efisiensi. Ya, Halo, suara saya jelas nggak? Takutnya di sayanya yang putus-putus. Enggak, Jelas, Bu. Bu. Lebih di AI-nya ya. Iya, Oke. Bu. Ini putus-putus. Oke. Yang lain, gimana efisiensi? Tadi Ai kayaknya kurang bagus sinyalnya. Kemampuan untuk mencapai hasil yang maksimal, Bu, Dengan dengan cara yang benar. benar. Ada lagi yang lain? Efisien. Sering banget kan ngomong, aduh harus efisien. Apalagi sekarang ya. Dari Pak Presiden ini harus efisien, katanya gitu. Apa sih? Izin menjawab, Bu. Silahkan, Dara. Efisiensi itu ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau sebuah pekerjaan dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang terlalu besar. Berarti ada ketepatan ya di sana. Ketepatan dalam penggunaan apa nih ya gitu. Tergantung Bu apa inputnya gitu terutama ya misalkan di pertanian ini ada faktor produksi inputnya apa sih biasanya? Input produksi apa aja faktor-faktor produksi? Tenaga kerja, teknologi. kemudian apa lagi? Bahan seperti pupuk ataupun benih, Bu. Ya ada pupuk, ada benih, ya ada apa namanya pestisida misalkan gitu ya. Nah, tapi ternyata sebetulnya kita tidak bicara hanya efisien itu dari sisi jumlahnya saja, tapi juga dari sisi sebetulnya apa namanya harganya, alokasinya ya dari biayanya yang dikeluarkan. Jadi efisiensi itu ada 3, ada efisiensi teknis, ada efisiensi alokatif, dan ada efisiensi ekonomi. Itu. Ya. Nah, kita nanti akan melihat satu persatu. Jadi biasanya antara efisiensi ekonomi dengan alokatif ini cenderung beririsan, sehingga mungkin nanti kita akan melihat secara terpisah nanti ya. Ini hanya awalan saja mengenai konsep efisiensi ya dan optimasi alokasi input. Nah, ini pertama efisiensi teknis. Efisiensi teknis itu adalah ada indikatornya. Ya, indikator dari efisiensi teknis ini adalah rasio antara produk dengan input yang diukur dengan satuan fisik atau Y per X atau juga APP. Apa itu Y per X? Y ini biasanya apa sih? Output, Bu. Output. YIEX itu? Input. Input. Gitu. Jadi efisiensi teknis juga sangat berhubungan dengan APP ini. APP ini apa? APP. Apa itu APP? Bahasa Inggrisnya? Average production product. Physical product. Production product, kumaha production product? Physical product. Average physical product. Jadi rata-rata atau produksi rata-rata ya secara fisik. Ya, efisiensi teknis ini dikatakan mencapai maksimum gitu ya pada saat APP ini juga maksimum gitu. Nanti kita lihat ya satu persatu. Nah,
Kapan dikatakan efisiensi maksimum? Tadi ya, ketika APP juga maksimum. Ya, ternyata ada lagi yang lainnya, yaitu ketika MPP sama dengan APP. MPP ini apa? Marginal. Marginal Physical product, Bu. Marginal physical product. Apa tuh marginal physical product teh? Apa? Marginal physical product. Marginal tuh biasanya apa? MPP Perubahan itu, output, Bu. Bu, contohnya yang disebabkan oleh perubahan penambahan penggunaan input produksi, contohnya, Bu. Ya. Oke, kalau Dara tadi gimana Dara? Tadi dari Ridwan, Dara? Hampir sama, Bu. Kayak perubahan output yang disebabkan oleh perubahan penambahan penggunaan input produksi. Ya, karena ada perubahan-perubahan itu. Kemudian EP ini apa? Elastisitas. Ya, EP-nya sama dengan 1, elastisitas produknya sama dengan 1. Ya, ini. Jadi kapan sebetulnya efisiensi teknis ini mencapai maksimum? Itu ketika APP mencapai maksimal, MPP sama dengan APP, dan EP sama dengan 1. Ya, average physical product mencapai maksimal, marginal physical product sama dengan average physical product, dan elastisitas produk sama dengan 1. Jadi ada batasan-batasan di daerah irasional ini ada di kurva ya. Nanti kita lihat. Tapi efisiensi yang tinggi ini belum tentu mencapai keuntungan produsen yang paling maksimum. Jadi sudah sangat efisien gitu ya. Tapi belum tentu itu sebetulnya untungnya sudah maksimal. Ya, nanti kita lihat. Ini ada kurva produksi ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini kurva APP, MPP, dan EP. Yang merah ini adalah MPP. Yang merah ini adalah MPP. Kemudian, yang hijau ini adalah APP. Yang biru ini EP. Nah, kalau misalkan tadi ada 3 poin yang menyatakan efisien secara teknis, di titik mana kira-kira yang dikatakan efisien secara teknis yang bisa kalian lihat di sini? Tadi ada 3 kan? APP maksimum, MPP sama dengan APP, dan EP sama dengan 1. Ada di mana nih kira-kira titik mana nih? Coba APP maksimum itu yang mana? Yang hijau nih. Yang dikatakan maksimum tuh yang mana? Di titik tertinggi, Bu. Ya, titik tertinggi. Ya, di titik tertinggi. Nah, ini ada Faiz katanya, ngelingkarin di sini. Ini kalau lingkaran yang di sini apa nih? APP maksimum sekaligus MPP sama dengan APP. Gitu. Ya. Dan kebetulan di sini EP sama dengan 1 sudah masuk ya di sini. Ini irasional, daerah irasional. Ya. Ini. Jadi ini adalah efisien secara teknis. Sudah dikatakan. Walaupun sebetulnya tambahan-tambahan tadi ya si MPP-nya ini sudah mulai menurun. Tambahan-tambahan ini. Tapi ternyata kalau secara teknis ya sudah efisien, walaupun secara MPP-nya penambahan-penambahan dari marginal physical product ini sudah mulai menurun. Ya, gitu. Oke. Lanjut. Hapus dulu.
Nah, ini. Nanti kita lihat ya, ini kan gini, ada perbedaan ya. Ini adalah produksi maksimalnya. Ya, MPP, ATPP, ya, dengan EP-nya. Dapat dari mana nih segini kilogram? Ya, nanti kita lihat perhitungannya. Ya, itu untuk efisiensi teknis. Jadi diingat-ingat bahwa efisiensi teknis ini mencapai maksimum ketika APP mencapai maksimum di atas, ya paling tinggi di titik tertinggi, ketika MPP sama dengan APP dan elastisitasnya ada di sama dengan 1, ada di batas antara daerah irasional 1 dengan daerah rasional. Gitu, ya. Ini sebetulnya adalah TPP ya, MPP, kemudian APP. Nah, tadi yang disebutkan di awal bahwa efisiensi ini bukan hanya bicara tentang berapa yang digunakan, tapi juga efisiensi secara ekonomis. Kapan sebetulnya efisien ini dikatakan efisien secara ekonomi, gitu ya? Nah, efisiensi ekonomi tertinggi atau mencapai maksimum itu pada saat keuntungannya itu atau selisih antara penerimaan dengan biaya ini paling besar. Ya. Jadi selisih antara penerimaan dengan biaya paling besar itu efisien secara ekonomi paling tinggi. Nah, ini persyaratannya. Ada namanya syarat keharusan atau necessary condition. Harus diketahui hubungan fisik antara input dengan output. Ya. Jadi nanti kita lihat ada hubungannya ya secara fisik antara input dengan output. Ya, yang bisa ditampilkan dalam bentuk tabel atau matrix curve, fungsi produksi, persamaan model matematis, atau fungsi produksi ini. Mungkin kalian sering lihat ya, Y sama dengan Fx. Yang tadi ini necessary condition, ya, ada hubungan fisik antara input dengan output. Mana yang menjadi input, mana yang menjadi output kalau dari rumus ini? Mana yang jadi input, mana yang menjadi output? Outputnya Y, terus inputnya Fx, Bu. X, ya, itu syarat keharusan, ya, Y sama dengan Fx. Jadi ada hubungan antara input dengan output. Jadi harus ada Y, harus ada X-nya. Kemudian ada syarat kecukupan atau sufficient condition, mengetahui hubungan antara harga input dan harga output. Ya, karena bicaranya itu ekonomi itu bicaranya bukan apa namanya? Bukan hanya tadi fisik input dengan output, tapi juga harganya. Harga input dengan output. Gitu. Jadi untuk mengetahui letak titik efisiensi ekonomi ini, yang maksimum persyaratannya itu ada necessary condition, tadi ada hubungan antara input dengan outputnya, dan syarat kecukupan atau sufficient condition itu ada hubungan antara harga input dan harga output. Dikatakan bahwa dalam suatu proses produksi, selama nilai tambahan input yang dikeluarkan masih lebih kecil dari nilai tambahan output, maka produsen yang rasional dan mengejar keuntungan maksimum akan selalu menambah lagi penggunaan inputnya. Jadi, kalau misalkan masih bisa ditambah inputnya, ya, belum ada nih masih lebih kecil dari nilai tambahan outputnya, gitu ya, masih lebih besar nih keuntungannya, itu masih terus bisa menambah penggunaan inputnya. Ya, karena dikatakan di sini penambahan input itu dapat menambah keuntungan. Ya, jadi selama nilai tambahan input yang dikeluarkan masih kecil, artinya tadi kalau di kurva tuh baru mau naik gitu ya, masih kecil gitu ya, dari nilai tambahan outputnya itu masih dalam kurva yang rasional. Ya, masih rasional. Ya, betul.
Makanya mengejar keuntungan maksimum terus ke atas. Ya, masih terus bisa ditambahkan inputnya, ya, karena masih bisa menambah keuntungan. Kapan berhenti? Ketika penambahan input itu sudah tidak lagi menambah keuntungan, artinya sudah turun, sudah diminishing, ya, tadi. Tambahan-tambahan input yang digunakan mempengaruhi tambahan-tambahan outputnya, tapi ada satu titik di mana berhenti. Ya, penambahan input itu tidak lagi mendatangkan keuntungan. Ya. Sehingga ya tadi tidak terjadi penambahan keuntungan, maka yang harus dilakukan adalah penambahan input itu harus segera dihentikan. Karena sudah tidak lagi menambah keuntungan. Malah bisa jadi mendatangkan kerugian ketika melakukan penambahan input lagi. Artinya ya jadi tidak efisien. Gitu. Ya. Jadi tadinya oke ini ada penambahan input, oke bisa nih masih bisa mendatangkan keuntungan, selisihnya masih besar, untungnya masih besar nih daripada biaya. Tapi ketika satu titik itu menyatakan bahwa itu sudah tidak bisa lagi ditambah, itu harus berhenti penambahan input. Gitu. Ya. Jadi pemerintah tuh nggak bisa nih ngomong efisien tapi tanpa perhitungan gitu ya. Walaupun saya tahu pasti menteri itu kan orang pinter ya, menteri ekonomi apalagi. Cuman ya itu ada mungkin sisi arogansi gitu ya, ataupun ambisius gitu ya, seperti itu. Jadi tidak bisa lagi menambah input karena sudah tidak lagi mendatangkan keuntungan gitu ya. Karena efisiensi ekonomi ini bicaranya itu sudah bukan hanya fisiknya, tapi juga tadi apa? Ada syarat kecukupan, ada syarat keharusan. Syarat keharusannya apa tadi? Syarat keharusannya apa? Harus ada hubungan input dengan output. Oke, kemudian syarat kecukupannya? Mengetahui hubungan harga input dan harga output. Ya, karena efisiensi ekonomi ini keduanya yang dilihat. Secara fisik dan juga secara biayanya nih, ngomongin harga. Biaya dan juga penerimaannya. Pemasukan dan pengeluarannya. Ketika terus ditambah, berarti kan biaya juga bertambah. Tapi keuntungan bisa meningkat. Tapi ketika sudah stop, sudah stuck, gitu ya harus stop. Ya, seperti itu. Next. Apabila penambahan input menyebabkan ongkos tambahan input itu lebih kecil daripada nilai tambahan penerimaan, ini kan naik. Nah, ini kalau dirumuskan ya, memakai simbol ketika nih delta X. Delta X, ini delta X itu biasanya ada perubahan-perubahan ya. Ini penambahan ya, suatu input dikalikan dengan PX ini apa? PX itu apa? Harga Harga input. input. Harga Harga input. input ya. Harga input lebih kecil dari delta Y atau perubahan apa? Delta Y itu Output. outputnya ya yang dihasilkan dikali dengan PY, Harga output. harga outputnya. Jadi ketika ini penambahan input yang menyebabkan ongkos tambahan input ini masih lebih kecil daripada nilai tambahan penerimaan, ini masih keuntungannya masih meningkat.
Kalau ongkos tambahan input sama dengan nilai tambahan penerimaan atau delta X kali PX sama dengan delta Y kali PY, itu keuntungannya tetap. Kalau misalkan delta X kali PX-nya lebih besar atau biayanya tambahan ongkos tambahan inputnya ini lebih besar dibandingkan nilai tambahan penerimaan, itu sudah mulai menurun. Jadi sudah tidak lagi efisien. Nah, dengan demikian penambahan penggunaan input harus dihentikan itu saat kapan? Yaitu pada saat nih yang posisi di tengah. Ongkos tambahan input sama dengan nilai tambahan penerimaan. Artinya ada, kalau tidak menyebabkan keuntungan naik lagi dan tidak turun, itu biasanya apa disebutnya? Titik apa? Naik turun. Titik apa? Impas. Titik impas. Impas. Ya, titik impas. Jadi impas nih, nggak untung nggak rugi. Gitu. Itu udah harus berhenti nih dalam penggunaan penambahan input berapa. Nah, di situ jadi sudah harus berhenti karena ketika diteruskan itu akan terjadi penurunan keuntungan. Gitu. Ya. Kemudian, nah ini ya tadi keuntungan tidak turun dan juga tidak rugi kalau sama dengan itu udah efisien secara no. Ini kondisi efisiensi ekonomi secara maksimum. Tadi diawali dengan delta X kali PX sama dengan delta Y kali PY. Kemudian kita hitung lagi delta Y per delta X sama dengan PX per PY. Delta Y per delta X ini adalah sama dengan MPP. Ya. Jadi marginal physical product itu sama dengan rasio harga input dibagi dengan harga output. Ya. Jadi ini rumusnya bisa diturunkan. Karena kalau ekonomi produksi udah mulai nih penurunan pakai lagi diferensiasi, kemudian rumus ABC, masih ingat nggak? Ya, ada turunan-turunan gitu ya. Jadi kita semakin mendalam ya. Nah, kemudian ini kita buat lagi di cross. Ya, tadi dari yang ini dengan ini ya, ini. Dia diturunkan ini MPP ini dipindahkan ke sini. Jadi ini sama dengan PX. Ya, ini kan MPP itu awalnya ini kan. Paham nggak substitusi? Masih ingat kan? Dari mana PY ini? Dari MPP sama dengan PX per PY, Bu, dipindah ruasin. Ya, pindahkan ke sini. Ya, pindahkan turun jadi ini. Jadi kita untuk membuat kriteria, gitu ya. Nah, ini MPP kali PY per PX sama dengan 1. Itu. MPP kali PY ini adalah MVP. Apa tuh MVP? MVP. Marginal value product. Marginal value product. Jadi diturunkan lagi ya. Atau marginal MVP harus sama dengan PX. Jadi ini nilai tambahan produk sama dengan nilai per input. Ya. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Ya, penambahan keuntungan sama dengan penambahan atau perubahan ya biaya. Begitu ya.
Nah, jadi dari mana nih Bu sebetulnya efisiensi ekonomi? Kita lihat nih perubahan-perubahan dari tadi apa namanya? Necessary condition and sufficient condition. Bicara fisik, antara input dan output, bicara tentang harga input dan output, ya. Dan diturunkan, dan yang mana sebetulnya itu adalah MPP juga, gitu ya, yang memperhatikan harga. Nah, MPP kali PY ini itu masuk ke dalam MVP, ya, yang sama dengan PX. Nah, itu adalah nilai tambahan produk sama dengan nilai per satuan input. Nah, nilai tambahan produk ini adalah marginal revenue sama dengan marginal cost. Tos. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Emang agak berat ya, udah siang gitu kan, dikasihnya beginian gitu ya. Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut dulu ya. Oke, lanjut dulu Bu. Ya, masih banyak ini. Nah, efisiensi ekonomi maksimum juga bisa ditentukan dari fungsi keuntungan. Kalau tadi hubungan antara si input dengan output juga harganya. Nah, bisa dilihat dari fungsi keuntungan. Keuntungan teh apa aja sih? Rumusnya teh apa? Singkatnya? Itu udah harusnya tahu banget. Pi sama dengan TR min TC, ya kan? Pi sama dengan TR min TC. Pi itu adalah keuntungan, nih ya, kan Pi. TR itu apa? Total revenue. Total revenue atau total penerimaan. TC? Total cost. Total cost ya. Total penerimaan itu didapatkan dari mana? Dari total produksi dikali dengan harga. Produksi dengan harga Harga produk. Nah, total biaya itu dari biaya tetap dan biaya variabel. Ya. Nah, jadi ada TFC, ada TVC. Total variable cost dan total fixed cost. Ya. Tuh, jadi TR min TC. Keuntungan mencapai maksimum saat turunan pertama fungsi keuntungan sama dengan 0. Ya, turunan pertama dari yang maksimum itu diturunkan dengan X sama dengan 0. Ya. Ini turunkan kali dengan PY min PX. Ya kan? Kemudian turunkan lagi, ini dipindahkan. Ya, PX-nya dipindahkan seperti ini. Nah, tadi delta Y per delta X itu adalah sama dengan MPP. Kali dengan PY sama dengan PX. Ya. Nah, terus dipindahkan MPP dikali PY per PX sama dengan 1. Ini turunannya kalau kita lihat dari fungsi keuntungan. Ya. Kalau tadi kan kita lihatnya dari input output aja, ya. Tapi sebetulnya memang ujung-ujungnya ke input output juga, ya. Nah, untuk menghitung elastisitas produksinya juga kita bisa lihat nih, ya, dari delta Y kecil per delta Y besar dikali 100% per delta X kecil per X besar dikali 100% sama dengan, ya. Nah, ini merupakan MPP per APP. Kalau dikeluarkan, itu akan MPP sama dengan A, susah ya, APP. Ya, ini kalau dikeluarkan. Seperti itu.
Oke, ini simulasinya. Nggak bisa langsung ke semua atau ya? Nah, diketahui ya, tanya di sini. Ada fungsi produksi Y sama dengan 3X plus 2X2 min 0,1 X3. Dengan harga outputnya atau PX-nya ini adalah Rp100 per unit. Harga outputnya adalah, atau PY-nya ini adalah Rp20 per unit. Dan biaya tetap ini diabaikan. Ya, diabaikan. Nah, ini kan fungsi produksi. Ya, fungsi produksi tadi kan Y sama dengan Fx. Itu dikatakan total, dipakai sebagai produksi total atau total production. Ya. Nah, Y sama dengan 3X plus 2X2 min 0,1 X3. Nah, berapa produk marginalnya? Tadi rumusnya adalah delta Y per delta X. Turunan pertamanya kan dari si total produk ini. Gimana cara menurunkan teh? Pangkatnya ke depan, Bu. Terus pangkatnya -1. Ingat penurunan nggak nih kan? DY per DX, turunan pertama. Jadi ini kan Y. Kan Y kan? Ini kan Y ya. Diturunkan terhadap X-nya. Nah, jadi di sini X-nya hilang. Ya. Kemudian ini pangkatnya dikalikan dengan yang di depannya, jadi 4X. Sama ini juga. Ini mungkin ada beberapa mahasiswa yang lupa itu ya untuk cara menurunkan. Ya, bukan hanya dibagi X ya kalau menurunkan. Nah, itu kita sudah mengetahui MPP-nya. Next, apalagi yang kita belum ketahui? Apa yang belum kita ketahui? TPP udah nih, total production Y. MPP udah. Apalagi yang belum tadi sudah disinggung istilah-istilahnya? MPP, Bu. Jangan dulu, ada APP dulu. Nah, APP ini adalah Y per X. Y ini dibagi dengan X. Kalau MPP itu turunannya, ya, turunan Y terhadap X-nya, kalau ini Y per X. Jadi Y ini, yang kita ketahui yang ini, dibagi dengan X-nya. Sehingga hasilnya seperti ini, 3 plus 2X min 0,1 X pangkat 2. Karena kan dibagi X. Ya, yang ini kan dibagi X. Jadi kan berkurang X-nya. Kalau ini diturunkan. Sehingga pangkatnya yang dikalikan dengan angka depannya. Gitu kan. Kalau yang ini kan pangkat berapa? Kalau 3X itu pangkat berapa? Pangkat 1, Bu. Pangkat 1. Jadi di sini 1 dikali 3 kan gitu kan ya. Untuk menurunkan kan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan dibagi berarti ya dibagi dengan X. Sehingga APP-nya seperti ini. Gitu. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Lanjut. Nah, ini satu lagi. Elastisitas produk. Yaitu
MPP per APP. Jadi dihitung berapa. Ya. Nah, ini nanti akan sebetulnya kalian hasilkan. Gitu, ya. Dari inputnya yang tadinya 0, sehingga produksinya 0, APP-nya 0, semuanya 0. Tapi ketika sudah ada tambahan input 1, sehingga total produksinya juga meningkat, rata-rata produksinya juga meningkat, tambahan produksinya juga meningkat, elastisitas juga di atas 1, ya, biayanya juga mulai ada, ya, ini juga Y-nya, ya, nilai Y-nya juga sudah ada, dengan profitnya di sini masih minus. Kenapa kira-kira masih minus? Kenapa ini masih minus? Dapat dari mana ini? Tadi kan Nilai PR output, min TC. Gimana Hizbah? nilai outputnya masih lebih sedikit daripada nilai inputnya, Bu. Oke, berapa di sini? Untuk outputnya 98, ya, 98 dan untuk inputnya 100. Jadi TR min TC. Ya, Total revenue dikurangi dengan total cost itu masih lebih besar yang total cost. Ya kan? Nah, ini sudah dikatakan efisien belum? Belum, Bu. belum, Bu, belum. Belum. Kenapa? Kenapa? Tadi kan kita belum mencari APP maksimum belum. MPP-nya maksimum juga belum. Ya, gitu. Masih minus, Bu, keuntungannya juga. Gitu ya. Jadi kelihatan itu sebetulnya masih belum efisien. Kemudian, tiap tambahan-tambahan input ini, kita juga akan terlihat bahwa ada penambahan-penambahan keuntungan. Gitu. Nih, kalian lihat ya di sini. Di titik berapa sebetulnya sudah mulai menurun. Ketika X berapa? Tidak boleh lagi menambah input itu ketika berapa inputnya? Ada dikuningin. Ini, ya. Dapatnya dari mana? Kita lihat nanti di hitung-hitungan. Ya. Jadi ini bisa diperhitungkan. Ya. Nah. Titik balik atau curve increasing ke decreasing itu atau inflection point ya ini tadi dari yang Y, Y-nya berapa tadi? 3, aduh jelek amat. 3x plus 2x kuadrat 2x kuadrat min dikurangi 0,1 x pangkat 3. x pangkat. Maaf ya, ini tulisannya jelek. Ya, nah ini yang PP-nya akan maksimum pada saat 0. Nah, ini dimasukkan akhirnya. X-nya. Berapa nih? Nah, masukkan ini. Ya. Kuturunkan lagi MPP-nya. Kan maksimum pada saat turunan MPP ini sama diturunkan terhadap X itu sama dengan 0. Nah, ini diturunkan lagi. Tadi kan ini hasil penurunan. Kan MPP itu tadi turunan yang Y terhadap X ya. Nah, akan maksimum pada saat MPP ini, rumus yang ini, diturunkan lagi terhadap X-nya sama dengan 0. Jadi hasilnya ini. Ya. Diturunkan lagi kan ada yang ada X-nya aja kan? Yang ada X-nya aja kan ini kan? Ya. Kenapa yang 3 menghilang? Karena nggak ada X, Ibu. Nggak ada X-nya. Kalau yang ini masih ada X-nya. Turun menjadi 4. Di sini kenapa 0,6 ini?
dari 0,3 0,3 0,3 dikali dikali 2. 2, Ibu. 3 dikali 2. Nah, 2-nya ini dikurangi dengan 1 kan. Nah, jadi sisa X. Jadi X-nya itu adalah X sama dengan 4 per 0,6 sama dengan jadi pada saat kapan nih MPP maksimum? Itu pada saat inputnya adalah 6,67. Kita lihat tabel. Di sini ya. Nih. Ini MPP maksimum di sini. 6,67. Nah, baru satu nih MPP. Habis dari MPP kita nyari apa? Habis MPP apa? APP, Bu. Kita mencari APP maksimum untuk menghitung efisiensi teknis maksimum. Tadi kan kita sudah mendapatkan nih, APP itu kan Y per X ya. Sama dengan tadi sudah dapat 3 plus 2X min 0,1 X pangkat 2. Kapan maksimumnya? Kita lihat. Diturunkan lagi. APP ini terhadap X sama dengan 0. Ya, berarti yang ini tadi sama dengan MPP. Ini kita diturunkan terhadap X. Jadi sisanya 2 min 0,2 X sama dengan 0. Sehingga X-nya adalah 2 per 0,2. Berapa? 2 per 0,2 teh? 2 per 0,2. Berapa? 2 dibagi 0,2 berapa? 10, Bu. 10, Bu. 10. Ya. 10. Jadi X-nya 10. Kita back to tabel tadi. APP-nya. Nih. Inputnya ini X-nya 10. Untuk di APP. Ya. Sehingga kita bisa menghitung APP-nya berapa. Nah, X-nya sudah diketahui. Jadi X-nya tinggal dimasukkan ke yang rumus awal ini. Ya. Berapa nih? 13. Pada saat APP mencapai angka maksimal, maka besarnya APP maksimal sama dengan besarnya MPP. APP maksimal sama dengan MPP. Ya, 13 juga. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Besarnya MPP saat APP mencapai maksimal itu pada penggunaan X sama dengan 13. PP ini tadi turunannya. Kemudian nah dihitung ternyata MPP juga sudah 13. Ya. Pakai yang rumus MPP di awal. Gitu. Ya, dikalikan dengan X yang sudah dihitung. Ya, jadi MPP-nya sama 13. Nah, itu karena besarnya MPP sama dengan APP maksimal, maka pada saat ini elastisitas produksinya adalah MPP per APP, yaitu 13 per 13 itu sama dengan 1. Berarti sudah efisien secara teknis. Dengan penggunaan X-nya 10. Sudah efisien secara teknis. Jadi, berapa nih efisiennya secara teknis? Oh, di X-nya itu ada di 10 penggunaan. Input X-nya ini ada di 10 maksimal. Gitu. Ya, itu secara teknis. Karena tadi MPP per APP.
sudah sama dengan 1. Jadi MPP sama dengan APP. Sudah tadi 13 dengan 13. Nah, elastisitas produknya juga sudah sama dengan 1. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Tadi sudah MPP, APP, ya, sehingga menentukan efisiensi secara teknis. Sekarang kita masuk ke TPP maksimum. Untuk apa TPP ini? Ya, TPP ini kan tadi di rumus awal ya. Rumus awal ini Y sama dengan 3X plus 2X pangkat 2 min 0,1X3. Maka akan mencapai maksimum itu diturunkan DY-nya ini terhadap X sama dengan 0 atau MPP sama dengan 0. Tadi kan turunan Y per X ini itu ada sama dengan MPP. TPP maksimal itu minus 0,3X pangkat 2 plus 4X plus 3. Ngerti nggak nih? Dapat dari mana? Minus 0,3 4X2 plus 4X plus 3. Untuk apa ini? Kenapa seperti ini? Kita kalau misalkan mencari titik ya, ada X1 dan X2. Gimana caranya untuk mencari X1 dan X2 dari satu rumus ini? Kita menggunakan rumus A, B, C. Ini tuh sebetulnya adalah turunan dari ini. Ya, tadi MPP itu kan MPP. Nih, DY. Aduh, jelek amat. DX. Nah, ini kan Y-nya sudah diketahui. Nah, itu kan 3 plus berapa turunannya? Ini dari sini 3 plus berapa? 4X 4X dikurangi minus itu 0,3 X pangkat 2. pangkat 2. Harusnya pakai tab nih ngajarnya kalau ini. Ya. Nah, ini ditukar nih untuk penggunaan ABC. Kan kalau ABC itu harus yang A itu adalah yang salah. A itu adalah yang punya apa namanya variabel X-nya pangkatnya paling tinggi ya. Jadi 0,3 X pangkat 2 ya ditambah 4X karena di sini B-nya ya ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita cari X1 dan X2-nya menggunakan rumus ABC. Ada yang ingat nggak rumus ABC itu seperti apa? X 1,2 sama dengan min B. Nah, ada yang ingat nggak? Min B akar P4AC. Ini dulu atau plus minusnya dulu. Akar B kuadrat B kuadrat. Oke, iya lupa. B kuadrat min 4AC 4AC. Kemudian dibagi 2A. gitu ya. Jadi untuk menghitung mencari X1 dan X2-nya alas ya. Menggunakan rumus ABC. Jadi kita bisa lihat nih X1-nya berapa, X2-nya berapa. Gitu ya. Jadi tinggal dimasuk-masukin yang ini. Yang A-nya berapa ini A-nya? A-nya berapa? Dari rumus Min ini? 0,3. Minus 0,3.
3. Dan B-nya? 4. 4 X. 4 aja. B-nya? C-nya 3. Ya, jadi nanti dihitung. Ya, dimasuk-masukin aja nanti ke sini. Jadi kalau untuk X1, berarti kan nanti kayak yang minus dulu misalkan. Ya, ini kan ini plus minus ya. Di X2, kita pakai yang positif. Ya, nah, kita hapus dulu. Ini kalau di kelas pasti papan tulis, kalau ekonomi produksi selalu dipakai ya papan tulis ya. Iya, Ibu. Hasilnya adalah ini. Jadi kita udah langsung bicara hasil ya, biar cepat. Ternyata X1-nya itu adalah minus 0,71, terusnya, dan X2-nya adalah 14,045. Yang kita ambil adalah yang mana? Yang positif dong, X-nya, ya, dan nggak mungkin yang negatif, ya kan? Emang mau rugi, gitu kan? Emang ada penggunaan X-nya yang negatif? Nggak ada kan? Ya, jadi positif. Jadi TPP maksimalnya itu kapan? Ya, berapa yang dihasilkan total produk physical produknya, itu ini 159.000. Kita lihat tabel di awal. Jadi kita bisa lihat PPP ini. Lebihnya. Ini nih. Sama ya hasil perhitungannya ternyata. TPP-nya paling tinggi di 159,60 dengan X-nya di sini adalah 14,05. Itu apa namanya? TPP maksimum, yaitu sama dengan MPP sama dengan 0. Jadi MPP-nya udah 0, TPP-nya maksimum. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi tambahan-tambahan di sini, udah kalau untungnya udah turun. Tapi total produksinya meningkat gitu ya, udah paling mentok total produksinya. Tapi ternyata total produksi yang tinggi itu atau maksimal itu belum tentu sebetulnya keuntungannya juga maksimal. Ya, dari sini gambarannya kan seperti itu. Tanya tadi, pengguna efisiensi itu bicara tentang ketepatan dalam penggunaan input maupun output-nya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan pokoknya harus produksinya harus maksimal. Maksimal di sini juga belum tentu sebetulnya profitnya atau keuntungannya juga sudah paling tinggi. Jangan-jangan sudah mulai turun. Ya, nah ini kan membuktikan seperti itu, MPP-nya 0. Ya, elastisitasnya juga 0 gitu. Ya. Walaupun produksinya itu masih tinggi, bisa masih penambahan X-nya gitu. Tapi ya sudah tidak lagi profitnya sudah tidak maksimal. Maksimal itu kapan? Ya ini. Di 12,81. 12,81. Ini kan tadi ya sudah jadi Y maksimalnya itu pada saat X-nya adalah 14,05. Ya. Jadi delta Y per delta X-nya itu which is MPP itu sama dengan 0. Yang mana ada rumusnya yang tadi dari si Y ini adalah 3 plus 4X min 0,3 X pangkat 2. X-nya kita sudah ketahui 14,045. Kita masukkan itu sama dengan 0. Jadi bisa dibuktikan.
bahwa MPP-nya pun kita bisa ketahui itu sama dengan 0. Ya. Jadi kita pertama tadi sudah mengetahui apa saja? Untuk efisiensi ini sudah apa saja? MPP, MPP, Terus MPP MPP, maksimum, APP APP maksimum, maksimum, TPP maksimum, TPP maksimum. TPP maksimum itu baru di tadi TPP maksimum. Nah, keuntungan maksimum atau efisiensi ekonomi maksimum. Di MVP itu rumusnya apa? MVP marginal value product rumusnya apa? Ini Bayu, kenapa ini Bayu? Hasil ini rumusnya yang ini. Ini MVP itu sama dengan MPP kali PY. Ya, yang mana MPP itu tadi kita sudah ketahui. MPP ya dari yang sebelumnya itu adalah 3 plus 4x min 0,3 x pangkat 2 dari Y-nya berapa tadi? Masih ingat nggak? Kita runut lagi. 3x 3x ditambah 2x kuadrat kuadrat min 0,1 x pangkat 3. 0,1 x pangkat 3. Sehingga MPP-nya itu ya ini ya turunan dari si PY per DX. Ya, dikalikan dengan PY. PY tadi berapa? Diketahui di awal. PY itu apa? Harga output. Harga outputnya. Diketahui berapa harga outputnya? Nih, 20. Kalau PX apa? harga input, Harga input. Harga inputnya yaitu 100. Nah, ini kita bisa hitung. Ya. Oh, dapat lagi nih. Rumus ini untuk menghitung X1, X2-nya menggunakan rumus ABC. Jadi udah nanti kalian akan sering-sering nih pakai rumus ABC tadi. Ya. Min B plus minus akar B pangkat 2 kurangi 4AC per 2A. Itu kan familiar. Jadi kayak auto-auto gitu nanti kalian akan menghitung ya pakai rumus-rumus nih. Gitu. Nah, coba hitung pada penggunaan X sebesar 12,813 ini berapa produksi dan berapa keuntungannya. X sama dengan 12,813. Berapa produksinya? Berarti pakai yang mana rumusnya? Berapa produksi berarti yang mana? Berapa produksi? Berarti mencari apa? TPP. Berapa keuntungannya? I-nya ya. Nah, sebetulnya sudah tersaji di tabel di depan. Ya. Tuh, misalnya dulu. Ini jam berapa ya? Udah 3:30, tidak terasa. Di saya mah tidak terasa, mungkin kalian terasa ngantuk ya. Tidak akan saya pungkiri karena itu kadang-kadang memang suka begitu ya, apalagi udah rumus-rumus kayak gini malu sudah kemana meren ini kayaknya. Kayaknya mah berarti harus dikasih tugas meren ya. Biar ada cenghar. Baik ya. Ini nanti tugasnya ya ini menghitung total produksi dan berapa keuntungannya dari X-nya adalah 12,813.
0,813. Hitungnya sama lah kayak yang ini. Jadi berapa nih TPP yang dicarinya? Total produk, total physical productnya, ya, dengan keuntungannya berapa? Gitu ya. Dengan itu dari R min PC. Next, masih ada Bu, senang ya. Ini udah dihitungin ya. Nah, ini kan kita tuh sebetulnya ini kita belajar menurunkan rumus. Dari mana sih sebetulnya ini teh rumus teh? Ekonomi produksi itu seperti itu ya. Apalagi apa namanya pada nanti kalau saya mau lanjut S2, ini isinya tuh menurunkan terus bahkan menemukan rumus ya. Bisa satu folio itu cuma satu soal gitu ya. Dari mana nih? Rumus ini dapatnya dari mana? Oh, ya. Nah, ini secara singkatnya ya. Profit itu tadi sudah disampaikan bahwa TR min TC. TR itu apa? TR itu apa? Total revenue. Then TC itu Total cost. TR itu rumusnya apa? TR sama dengan TR sama dengan Produksi dikali harga produk. produksi dikali dengan harga produknya. Kemudian total cost Biaya tetap ditambah biaya variabel. ya tetap itu T F C plus T I C gitu kan. Nah, ini kenapa kayak gini? Rumusnya berubahnya jadi kayak gini. Kenapa? Ada yang ngeh nggak? Ini kenapa jadi minus ini? Hah? Ini kenapa jadi minus? Ini teh nggak mau jawab, nggak bisa atau apa nih teh? Nggak tahu, Ibu. Nggak tahu. Oke, ini kan V tadi udah TR min TC ya. Nah, ini TR kan sudah Y kali P Y P Y. Aduh, subhanallah jelek pisan ya. Dikurangi ini di TFC plus T I kayak gini rumusnya awalnya. Nah, ini kan ada negatif dengan positif ya. Keluarkan. Jadi akhirnya ini. Ya. Jadi awalnya ini kan. Karena TC itu adalah TFC plus TVC. Tapi dikeluarkan si positif ini dikalikan dengan negatif di depannya. Positif kali negatif? Negatif. Negatif, Ibu. Akhirnya rumusnya keluarnya ini. Keluarkan lagi, diturunkan lagi. TVC itu rumusnya adalah ini. Apa? X kali PX teh. X kali PX teh apa? Kan kalau Input. gimana? Input dikali Input dikali Mereka harga input. inputnya dikurangi dengan TFC. Tapi tadi asumsi di awal sudah dikatakan bahwa TFC ini konstan. Ya, jadi tidak lagi perlu dimasukkan. Ya. Tuh. Nah, profit maksimum itu ya diturunkan lagi dari D profit, diturunkan dari profit terhadap X-nya sama dengan 0. Oh, ini DV per DX. Ya, DV itu DY per DX kali PY min PX. Nah, dimasukkan.
Ya, DY per DX itu tadi adalah MPP. Ya, ini emang lebih senang nulis gitu ya. Nah, ini MPP ini tuh sebenarnya. Ya, kemudian dikalikan dengan si harga outputnya dikurangi dengan harga inputnya. Itu dikalikan, didapatkan. Ini ya, ini kan ya. Ini kan 3 kali 20, 4 kali 20, terus minus 0,3 dikali 20 ya. Hasilnya 60 plus 80, X min 6, X pangkat 2 dikurangi 100. Ini dikurangi 100. Hasilnya minus 40. Kenapa yang 80 sama 6X2-nya masih tetap? Karena nggak ada variabelnya, Bu. Ya, nggak ada variabelnya. Kadang-kadang anak-anak suka pada lupa gitu. Ya. Nah, balik lagi pakai rumus ABC. Ya, udah berapa kali nih pakai rumus ABC di sini? Udah 3 kali ya. Jadi benar-benar akan familiar dengan rumus ABC ini. Ya. Tuh, nanti kita hitung ya. Mana A-nya ini berapa A-nya? Min 40. 40. Masa? Nah, minus 6X pangkat 2. Plus 6X pangkat 2. Hati-hati. Ini kalau pakai yang ABC bisa. Kalau ngeh, langsung ngeh ya berarti ini adalah A-nya, B ini C. Tapi kalau misalkan aku salah, berarti yang ada pangkat 2-nya ini ditulis dulu ada di depan. Minus 6X pangkat 2 plus 80. X minus 40. Ya Allah, ini lucu. Ya, maaf ya. Ya, nanti dimasukkan rumus ABC. Ya, rumus ABC tadi ulang lagi. Minus B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Ya, itu sudah harus hafal gitu. Ya, sehingga didapatkan ini X1-nya adalah X1 dua-duanya ya, harusnya ada X1 ada X2. Yang diambilnya yang paling besar yaitu si 12,8 ini. Gitu. Jadi nanti dihitung ketika X-nya adalah 12,8 ya profitnya itu maksimum gitu ya. Sesuai dengan tabel di awal tadi. Nah, tadi tabelnya. Nih. Ya, 12,8 ini profitnya maksimum. Sesuai ya hasil perhitungannya ya dari tabel-tabel ini. Asal rumusnya benar, kita ngitungnya benar. Jadi nanti kalau kalian UTS nih, keluar berapa TPP, APP, MPP, berapa profitnya, berapa X dan lain sebagainya. Ini udah bagian dari kisi-kisi UTS guys. Lagi-lagi ya, Ibu selalu ngasih tahu kisi-kisi. Ya, karena ini biasanya memang pasti keluar gitu. Ya. Bertahan 2 slide lagi. Kita hapus dulu. Nah, apa yang bisa mempengaruhi perubahan-perubahan dari titik-titik dia efisiensi itu dari mana sih sebetulnya? Ya. Adanya perubahan teknologi pertama. Ya. Nah, tadi juga sempat disebutkan di awal apa saja sih gitu ya input itu. Nah, input-input itu sebetulnya secara umum tuh biasanya di pertanian itu ada pupuk, pestisida, bibit atau benih, luas lahan, tenaga kerja. Gitu. Ya. Itu dimasukkan teknologi sehingga ketika adanya penggunaan teknologi atau perubahan teknologi itu akan menggeser letak titik efisiensi maksimum. Karena apa kira-kira? Kenapa? Kenapa perubahan teknologi dapat menggeser letak titik efisiensi?
Kenapa? Kenapa? Aduh, hujan gede lagi ini di sini. Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Rega suka jujur wae dari tadi. Yang lain gimana? Karena adanya perubahan biaya, Ibu. Nah, itu siapa Dara ya? Betul nggak Dara tadi? Kelihatan. Ya, karena ada perubahan biaya. Ya, karena ada teknologi itu bisa merubah biaya yang juga akan mempengaruhi outputnya. Kemudian ada perubahan iklim. Ya, ketika iklimnya berubah gitu kan, seperti sekarang nih. Tiba-tiba hujan, kemarin jarang hujan, panas banget, terus sekarang hujan gitu ya. Itu kan ada input-inputnya yang atau biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga bisa mengubah outputnya gitu ya. Kemudian perubahan harga input, tidak kita pungkiri bahwa selalu ada fluktuasi harga input. Jadi jangan cuma pikirannya harga produknya itu selalu naik turun, berubah-berubah. Jangan lupa sebetulnya juga dari input itu juga mengalami perubahan. Seperti nih misalkan daging ayam. Ya, kalau kalian mungkin banyaknya udah jadi aja gitu ya makan. Tapi kalau misalkan yang dagang itu tuh tahu bahkan ibu rumah tangga gitu ya. Misalkan saya gitu ya. Beli ayam, beli telur. Ya, itu karena adanya perubahan harga input menyebabkan juga ke harga outputnya gitu. Jadi bergeser. Jadi bila harga input naik, itu berakibat titik efisiensi ekonomi itu maksimum bergeser ke kiri. Kalau ke kiri berarti akan lebih mendekati angka berapa? Angka 0, betul Rega. Gitu ya. Penggunaan input yang lebih rendah, ya karena tadi harganya naik gitu ya. Bisa mempengaruhi penggunaan inputnya yang diturunkan. Sehingga produksinya bisa menjadi lebih sedikit. Demikian sebaliknya bila harga input turun, efisiensinya geser ke kanan menjauhi angka 0. Gitu. Ya. Kemudian ini ada perubahan harga output. Bila harga output naik akan berakibat titik efisiensi ekonomi bergeser ke kiri. Sama ya, bahwa adanya penurunan. Nanti penurunan jumlah produksi karena penggunaan input yang lebih rendah sehingga produksinya juga bisa jadi lebih sedikit. Kalau harga output naik, efisiensi ekonomi akan tinggi karena harga produknya itu meningkat. Ya, jadi akan ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi ini kemana nih? Ke kanan ke kiri? Kalau ini dari Y ke yang merah, yang hitam ke yang merah, ke kanan ke kiri? Kiri, Bu. Ke Kiri, kiri. Bu. Ke kiri menunjukkan apa Kiri, Bu. nih? Tidak. Menunjukkan apa? Tadi dari hal-hal yang bisa mempengaruhi letak titik output efisiensi. Menaikkan harga output bukan, Bu? Ya, bisa ada kenaikan harga output, ada kenaikan harga output. Masa? Ini kan ke kiri. Berarti Penurunan. ke inputnya dulu, kenaikan harga input bukan harga output. Ya, Nah, Bu. kan itu. Kebalik ya Izba ya. Ke kenaikan harga input. Jadi kan lebih sedikit. Sehingga nanti produksinya bisa jadi lebih sedikit. Kalau ada kenaikan harga output itu biasanya gesernya ke kanan. Gitu. Ya, nah ini perubahan teknologi. Ya, karena biayanya akan semakin tinggi. Misalnya iklim juga akan mempengaruhi biaya yang dikeluarkan. Sehingga gesernya ke sebelah kiri. Ya, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup Bu, cukup Riet.
Ya, setuju Bu Riyet. Nggak apa-apa. Alhamdulillah kalau Riyet, berarti belajar, memperhatikan. Makasih. Ya, gimana? Jadi kalau nanti ada soal, nanti Ibu share-nya di ini aja ya, di GC ya soalnya. Supaya ada latihan ya untuk menghitung APP, MPP, PPP, profit gitu. Ya, Ibu bikin dulu soal. Satu soal aja. Cuman yang dicarinya banyak. Ya, seperti itu. Oke, sudah pukul 4 kurang nih. Gimana, guys? Arah raya, ya teh. Araya, Bu. Ayah Araya, Bu. Bu. Ya. Iya.